Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan kajian di dalam surat Al-Ahzab, yakni artinya persekutuan. Di ayat yang nomor 21 kita lanjutkan kajian bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh yang bagus. Kita sebagai umat muslimin yang mengaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita berusaha mencontoh apa yang dicontohkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara syariatnya, baik secara dohiriyahnya, ataupun secara hakikatnya, atau secara hati. Jadi hakikat itu adanya di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Realita di dalam kehidupan kita selama ini, kita mengaku-ngaku sebagai makhluk yang bertuhan. Coba cek hati kita selama ini. Di dalam hati kita, kita ini dituhani oleh Allah, ataukah kita dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini di hati kita? Mestinya kita semua tahu kondisi keadaan hati masing-masing diri kita. Yang wujud di hati kita adalah diri kita sendiri, ataukah Allah yang menciptakan diri kita? Coba timbang-timbang di situ. Karena yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Yang tahu isi hati kita adalah kita sendiri. Maka di sini kajian kaji diri, tidak mengkaji diri orang lain, tapi mengkaji diri kita sendiri, agar kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak mengkaji diri kita, bila kita sibuk hati kita mengkaji orang lain, selamanya kita takkan pernah bisa bertemu dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakikatnya, secara sebenarnya, secara sesungguhnya. Jika di dalam sudut pandang syariat kita tak
akan mungkin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita bertemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara nyata, secara zahir, secara syariat. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sudah 14 abad yang lalu kembali ke rahmatullah. Jadi bagi kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tentunya kita pun juga mencontoh bagaimana sisi hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bertuhan. Jadi jangan pandang syariat-syariat badaniyahnya saja. Pandanglah siapa yang menghidupi badan-badan hingga badan-badan ini bisa bersyariat. Jadi kondisi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan Muhammad di hatinya. Di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu mengesahkan hanya Allah yang wujud daripada wujud Muhammadnya di hatinya. Itulah sisi keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuktikan dan diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah. Inilah bukti nyata bahwa kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mentuhankan Allah di hatinya daripada mentuhankan hawa nafsu Muhammadnya di hatinya. Inilah contoh uswatun hasanah yang dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dicontoh oleh umat manusia. Jadi bagi kita yang mencontoh seperti keadaan yang seperti ini, yakni hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Hati mewujudkan Allah daripada mewujudkan hawa nafsu di hati kita selama ini. Hati mentuhankan hanya Allah daripada mentuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Maka inilah yang dikatakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila di hati kita tidak seperti demikian, maka jangan harap kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jauh sekali. Jauh panggang dari apinya. Jadi tidaklah mungkin kita diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya bila tidak mencontoh yang demikian itu, yakni hatinya, yakni imannya, yakni bertuhannya kepada Allah. Itu yang lebih penting daripada
apa yang kau kerjakan. Jika hati tidak begitu, maka tersesatlah semua syariat-syariat yang Anda lakukan. Karena hati Anda tidak iman, karena hati kita tidak Islam, maka tersesatlah semua amal-amal yang kita lakukan karena tidak mencapai lillahi ta'alanya. Karena selama ini kita jatuh ke lembah neraka linafsi, kumpul dengan iblis dan setan yang kita tuhankan selama ini, daripada mentuhankan Allah di hati kita selama ini. Jadi sesungguhnya kita ini umatnya iblis dan setan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah contoh umatnya iblis dan setan? Contoh bagi umatnya iblis dan setan bahwa di hati kita selama ini tidak akan pernah mau, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila diri manusia kita dikatakan tidak ada. Jadi selamanya diri kita takkan pernah bisa bersujud kepada Allah. Apa makna bersujud itu? Maka bersujudlah kepada Tuhanmu. Jangan kau ikuti langkah-langkah iblis dan setan yang tak mau bersujud kepada Adam. Apa sih maknanya bersujud kepada Adam itu? Maknanya iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Adam. Di sisi hakikatnya bahwa iblis dan setan, bahwa hawa nafsu dan manusia selamanya tidak mau bila dirinya dikatakan tidak ada. Manusia, hawa nafsu, iblis dan setan selamanya tidak akan mau bila dirinya dikatakan gaib. Hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang ada. Selamanya manusia bila di hati kita masih wujud manusianya, pasti kita takkan pernah mau, kita takkan pernah rela, kita takkan pernah ridho bersujud kepada Allah. Maknanya, adamkanlah dirimu, maka nyatalah Tuhanmu. Itu maknanya bersujud. Tapi selama ini kita yang merasa bisa bersujud. Jadi seolah-olah kita yang berlaku di dalam pergerakan-pergerakan sholat itu maknanya kita masih berada di dalam lembah neraka bersama iblis dan syaitan, yang mana kita takkan pernah bisa menyembah Allah, sementara di dalam hati kita jadi Allah. Maksudnya jadi Allah adalah kitalah yang selama ini menyerupai Allah, mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri selama ini. Inilah makna sesungguhnya manusia takkan pernah bisa bersujud kepada Allah bila manusianya belum Adam, belum mati
mati. Maka ada ayat, matilah sebelum matimu. Nah, agar apa? Agar engkau menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menjadi umatnya iblis dan setan yang selamanya berada di dalam neraka jahanam. Jadi arti dari surat Al-Ahzab ini yang ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Bila kita selama ini mengaku kita mengharap-harap rahmat dari Allah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah sementara di dalam hati kita tidak mau bersujud kepada Allah, sementara hati kita selama ini maunya jadi Tuhan daripada jadi makhluk, maunya jadi Tuhan daripada menjadi hamba. Kalau kita merasa menjadi hamba, mestinya kita kan tidak bisa apa-apa. Jangankan bisa apa-apa, hidup dan badan saja bukan milik kita. Bagaimana mungkin kita bisa apa-apa sementara hidup dan badan pun kita tidak punya? Itulah makna bersujud, mengembalikan semua hak Allah kepada Allah, bukan mengembalikan kepada iblis dan setan, bukan mengembalikan hak-hak Allah kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi inilah bukti bahwa selama ini kita menjadi umatnya iblis dan setan daripada menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini babakan hati, ini babakan hakikat, bukan babakan syariat. Kalau kita mengkaji babakan syariat, ya bukan seperti ini ceritanya. Kalau babakan syariat kan sudah umum kita perdengarkan, jadi masih babakan ragawi, babakan hawa nafsu, babakan iblis dan setan, babakan pergerakan badan yang masih diakui oleh manusianya lah yang mentuhani di dalamnya. Jadi sinkronkanlah syariat-syariat itu agar kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan mengaplikasikan niat-niat di dalamnya, yakni kembalikan semua syariat-syariat itu kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa bersyariat, bukan kita. Sebagai hamba kan kita tidak bisa apa-apa. Tuhannya lah yang bisa berbuat apa-apa kepada ciptaannya. Bukan ciptaannya yang mengatur sang pencipta dengan apa yang kita pinta-pinta selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diri saya dan diri kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.